Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noredio Dintias. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai adaptasi tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi tumbuhan? Dan apa saja contoh adaptasi tumbuhan itu? Langsung saja, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Yang kedua, jenis adaptasi tumbuhan. Apa sih definisi adaptasi? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Tujuan tumbuhan melakukan adaptasi adalah untuk mendapatkan makanan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Adaptasi tumbuhan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi ini dapat dilihat dengan jelas, yaitu adanya perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Adaptasi ini dibagi lagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya, kangkung, teratai, dan eceng gondok. Tumbuhan hidrofit ini akarnya berada di dalam air. Terlihat dalam gambar bahwa akarnya kangkung, teratai, dan juga eceng gondok berada di dalam air. Kangkung dan juga eceng gondok. Serta daun yang terlihat ke permukaan air seperti pada teratai. Nah, pada teratai ini, daun yang lebar dan tipis ini berguna untuk membantu proses penguapan air pada tumbuhan teratai. Selanjutnya, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya, pakis dan lumut. Di mana tumbuhan higrofit ini tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, tampak karena berada di dalam tanah, dan daunnya umumnya menggulung atau melingkar. Lihat pada gambar bahwa pada tumbuhan pakis, daunnya melingkar atau menggulung, terlihat pada ujung-ujungnya ini. Selanjutnya adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya lidah buaya, kaktus, pohon kurma, dan pohon buah naga. Tumbuhan xerofit memiliki ciri-ciri yaitu daun yang tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, ataupun tidak memiliki daun sama sekali. Untuk menyimpan air serta akarnya yang panjang. Seperti contoh pada kaktus, batangnya tebal dan berlapis lilin. Batang tebal ini berguna sebagai tempat penyimpanan air. Dan daun pada kaktus berbentuk duri, di mana bentuk daun ini berguna untuk mengurangi proses penguapan atau menghemat proses penguapan. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya pada bunga rafflesia dan kantong semar. Lihat pada gambar, kantong semar ini mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Mengapa kantong semar membunuh serangga? Karena kantong semar hidup di lingkungan yang miskin nitrogen, sehingga untuk memenuhi sumber nitrogennya itu, kantong semar memerangkap serangga. Yang kedua,
Bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik perhatian serangga. Bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, sehingga serangga mendekat dan membantu bunga rafflesia untuk mengalami penyerbukan. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya pada pohon jati dan tumbuhan putri malu. Nah, pada pohon jati ini menguburkan daunnya bila musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Pohon jati hidup di daerah yang bertanah kering, khususnya tanah kapur. Pada musim kemarau, persediaan air tanah terbatas, sehingga untuk menyesuaikan diri dan mengurangi penguapan, maka pohon jati menguburkan daunnya, atau disebut dengan meranggas. Nah, pada tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh. Daun yang mengatup ini menunjukkan bahwa tanaman putri malu beradaptasi dengan rangsangan sentuhan. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.